Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Brian Yuliarto menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Mendikti-Saintek. Dan ini merupakan reshuffle Kabinet Merah Putih yang pertama. Apakah ini adalah alarm bagi para menteri untuk segera berbenah dan menjadi pemicu agar bekerja lebih baik lagi? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas. Baik, Mas Adi, tanggapan Anda soal reshuffle yang belum 6 bulan jalannya kabinet ini seperti apa? Ya, saya kira ini sebagai salah satu bentuk keseriusan dari pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kepada publik, khususnya kepada para menterinya, bahwa Prabowo cukup serius untuk mewujudkan bagaimana program-program strategis yang pro dengan rakyat itu bisa diimplementasikan dengan nyata ya. Oleh karena itu, jika ada pembantu, kemudian seperti menteri, kepala badan, wakil menteri, mereka itu tidak perform, tidak sesuai dengan harapan kinerjanya, maka ya direshuffle, dan ini yang terjadi. Makanya tidak mengherankan, saya selalu mengatakan bahwa reshuffle yang begitu cepat dilakukan oleh Prabowo Subianto itu adalah semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain supaya mereka itu bisa bekerja dengan maksimal. Itu artinya apa? Menteri-menteri yang lain ini seharusnya berbenah, mereka itu semakin kinclong kinerjanya supaya akselerasi dari keinginan Prabowo Subianto supaya program-program yang dinilai pro rakyat itu bisa tuntas dalam periode ini. Oleh karena itu bagi saya ini tentu keputusan yang sangat mengejutkan karena dilaksanakan begitu tiba-tiba, tapi publik menyambut baik karena setelah 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran, kan banyak sekali sebenarnya catatan-catatan merah yang diberikan oleh rakyat ya, terutama terhadap sejumlah menteri yang memang sejak awal dinilai memiliki kinerja yang tidak baik-baik saja dan bahkan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Saya menduga ada 3 argumen ataupun 3 alasan terkait dengan pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek ini, Mas ya. Satu, tentu saja ini tidak terlepas dari kontroversi yang dilakukan oleh Mas Menteri saat itu yang kemudian didemo oleh para stafnya, oleh para ASN di Kementerian Tinggi dan Ristek. Yang kedua sepertinya adalah soal blunder politik ketika memberikan statement bahwa efisiensi anggaran itu berpotensi akan membuat biaya kuliah seperti UKT itu akan mahal, karena biaya kuliah termasuk juga beasiswa itu akan berdampak secara signifikan ketika ada efisiensi, dan tentu itu kontraproduktif dari statement-statement pemerintah yang dimana pemerintah itu mengatakan bahwa urusan pendidikan itu ya mereka itu tidak akan bisa berimbas kepada persoalan kenaikan yang terkait dengan beasiswa. Nah, yang ketiga ya tentu soal stabilitas politik, karena apapun judulnya, mantan menteri Dikti dan Ristek ini adalah menteri yang sebenarnya tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, sehingga kalaupun tahu dicopot tidak ada resistensi, tidak ada efek negatif, apalagi gejolak ya, terutama kepada partai-partai pendukung pemerintah. Jadi 3 aspek ini bagi saya sudah dihitung secara all in, bagaimana persoalan kinerja juga evaluasi, di mana persoalan kinerja terhadap ataupun sikap-sikap blunder yang disampaikan itu juga dievaluasi, tapi yang paling penting stabilitas politiknya juga bisa terawat dengan kondusif. Bahkan kalau mau ditambahkan faktor yang keempat, Mas, bisa saja reshuffle ini adalah sebagai salah satu bentuk jawaban atas protes yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan kemarin dan katanya akan berlanjut hari ini terkait dengan Indonesia Gelap. Karena salah satu isu yang dibangun oleh adik-adik mahasiswa itu adalah supaya pendidikan itu tidak mahal dan efisiensi itu tidak mengganggu proses-proses yang terkait dengan proses pendidikan tinggi. Jadi seakan-akan ini semacam obat penawar supaya mahasiswa yang demo kemarin salah satunya yang terkait dengan isu perguruan tinggi, termasuk di dalamnya soal SPP itu supaya tidak naik. Ini jawabannya adalah dengan cara mereshuffle dan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek. Saya kira di situ, Mas. Baik, ada 4 isu yang memang menjadi perhatian masyarakat dan sehingga ketika di reshuffle ini tidak bergejolak di tengah masyarakat. Tapi kalau menurut Mas Adi sendiri, ini penggantinya kan merupakan dari guru besar ITB. Kalau melihat dari sejarah ataupun memang profil dari pengganti yang baru ini seperti apa Mas Adi melihat Menteri Pendidikan Tinggi yang baru ini?
Ya kalau mau jujur sebenarnya kalau dilihat dari karir akademiknya, Ya. saya kira Pak Brian atau Pak Brian ini cukup mentereng ya. Karena beliau itu kalau tidak salah tadi sudah disebutkan adalah wakil rektor Ya. atau pembantu rektor ya. Saya kira itu sudah memenuhi kualifikasi akademik, sudah memiliki kapasitas, kompetensi yang saya kira itu di atas rata-rata. Dan yang paling penting tadi sudah disebutkan bahwa Pak Brian itu misalnya aktif di Muhammadiyah. Belakangan ini memang terutama ketika Prabowo Subianto jadi presiden, kemesraan dan kehangatannya dengan Muhammadiyah itu juga memang cukup terlihat di berbagai tempat. Jadi dua aspek ini yang saya kira menjadi akumulasi bagaimana Pak Brian itulah yang kemudian ditunjuk untuk menjadi menteri yang baru, Menteri Pendidikan Tinggi, dan kemudian Riset dan Dikti. Dan kita juga tahu Mas bahwa Kementerian Perguruan Tinggi ini memang sejak lama seakan-akan memang menjadi jatah dalam tanda kutip ya, menjadi pos kementerian yang memang selalu terafiliasi dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Seperti halnya misalnya kita melihat Kementerian Agama ya, di mana seakan-akan dari dulu Kementerian Agama itu memang selalu terasosiasikan dengan kader-kader Nahdlatul Ulama. Jadi bagi saya itulah yang saya sebutkan, setiap pos menteri dan kementerian yang diangkat itu pastinya memiliki irisan yang cukup banyak, kapasitas, kompetensi, mewakili perguruan tinggi, dan tentu saja mewakili ormas keagamaan Islam di Indonesia. Saya kira di situ komentar saya. Baik. Mas Adi, ini kan juga tentu dapat menjadi perhatian juga dari masyarakat bahwa tetap mengawasi dan menyoroti kinerja-kinerja dari para menteri di Kabinet Merah Putih. Kira-kira setelah dari Mendikti Saintek ini, kira-kira kementerian mana yang akan mendapatkan sorotan dari publik kalau dari kacamata Mas Adi sendiri? Saya kira kalau menyebut kementeriannya memang agak rumit Mas ya. Tapi saya kira dalam 100 hari kinerja sudah sangat kelihatan kan. Menteri-menteri yang dinilai kontroversial dan agak sedikit gagap menerjemahkan bagaimana keinginan Prabowo Subianto dalam rangka untuk melakukan efisiensi anggaran. Misalnya kemarin itu terjadi kelangkaan tabung gas 3 kg ya. Itu kan yang kemudian menyebabkan terjadi kegaduhan dan kekisruhan, dan kementerian yang terkait itu kan sangat layak untuk dievaluasi. Kan itu kalau bicara tentang bahwa evaluasi ataupun pergantian kabinet itu based on kinerja. Bahwa bahkan jauh-jauh sebelumnya ada kementerian yang belum apa-apa sudah minta anggaran yang ratusan triliun ataupun ratusan miliar. Bahkan ada kementerian yang dibuat untuk kepentingan pribadi misalnya. Hal-hal kontroversial semacam ini saya kira memang menjadi catatan-catatan kunci yang selalu menjadi sorotan dari publik. Tapi saya selalu melihat bagaimana pergerakan soal reshuffle di Indonesia. Salah satu kunci yang agak sedikit mustahil dilakukan itu adalah sekalipun ada menteri kinerjanya tidak bagus, sekalipun ada menteri yang kontroversial, sekalipun ada menteri yang selalu disorot oleh publik, kalau posisi menteri tersebut itu adalah mereka orang penting di partai, seperti ketua umum partai, sekjen partai, ataupun wakil ketua umum partai, rasa-rasanya dia sulit tersentuh dari reshuffle. Itu ada kecenderungan yang saya sebut dengan alasan demi stabilitas politik. Bagaimana stabilitas politik itu menjadi kunci supaya tidak ada kegaduhan dan partai-partai pendukung yang ada di Kimplas itu tetap solid. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan bagaimana upaya dari pemerintah untuk membangun Kimplas supaya mereka konsisten sampai 5 tahun yang akan datang. Baik. Lalu bagaimana Mas, misalkan ada menteri yang kontroversi begitu ya, dan setiap kebijakannya nampaknya ini tidak pro dengan rakyat, tapi terafiliasi dengan partai politik. Rakyat akan merugi dong Mas Adi kalau seperti itu. Ya mestinya begitu. Kan sebenarnya kalau mau jujur, listing pertama dalam alasan melakukan reshuffle itu mestinya kinerja. Bukan soal dukungan politik ya. Kinerja itu di atas segala-galanya supaya sang menteri yang memang bagian dari kepentingan kekuasaan, mereka itu bisa menunjukkan kepada publik sesuatu yang dikerjakan itu adalah berguna untuk bangsa dan negara. Bahkan terkait dengan misalnya ya pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, kan kementerian terkait salah satunya yang ngurus laut lah kira-kira begitu kan disorot karena terkesan tidak berani kan untuk mengambil tegas bagaimana persoalan pagar laut. Baru kemudian ketika TNI Laut misalnya kemudian seakan-akan paling depan gitu ya untuk berani mengungkap dan menindak bagaimana yang terkait dengan kekisruhan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Hal-hal yang semacam ini tentu menjadi warning dari publik, diperhatikan satu persatu.
Karena secara prinsip di tengah media yang cukup berkembang, termasuk media sosial yang saya kira cukup agresif perkembangannya, bagi saya sekecil apapun kinerja menteri itu pasti mendapatkan sorotan. Oleh karena itu bagi saya ini menjadi momentum di masa-masa yang akan datang. Pergantian Menteri Dikti dan Ristek itu adalah semacam pesan kepada menteri-menteri yang lain untuk segera berbenah menunjukkan kinerja mereka yang kelihatan pro dengan rakyat. Karena saya kira Prabowo Subianto itu akan menutup mata siapapun menteri dan pembantunya kalau memang tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak bekerja dengan maksimal, ya pastinya akan ditindak dan pastinya akan direshuffle. Baik, tentunya kita harapkan Mendikti-Saintek yang baru dapat lebih baik tentunya dan tidak ada kontroversi seperti yang Anda sampaikan tadi, ada 4 poin dan juga menjadi cerminan buat kementerian lain dapat berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat tentunya. Terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. DPR menyebutkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan tambang diperlukan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif. Rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. Dalam laporannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pembahasan RUU Minerba dilaksanakan secara intensif, rinci dan cermat dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Menurut Ahmad Doli Kurnia, pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan tambang, mulai dari usaha kecil menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan, dan keagamaan, diperlukan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif. Panja sangat menjadari pentingnya afirmasi prioritas dengan pelibatan berbagai entitas masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara kepada usaha kecil dan menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif, serta pemberian secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Rapat paripurna pengesahan RUU Minerba ini juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Pemirsa, Prabowo ingin melibatkan mantan presiden untuk ikut mengawasi Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pemerintah memastikan BP Danantara akan fokus berinvestasi pada proyek energi baru terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir hingga produksi pangan. Demi memaksimalkan kinerja BP Danantara, Presiden Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden RI untuk ikut mengawasi Danantara. Terlebih Danantara bakal mengelola aset hingga 1.400 triliun rupiah. Selain mantan presiden, Prabowo juga meminta peran beberapa organisasi keagamaan untuk turut berperan dalam mengawasi kinerja Danantara. Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Prabowo meyakini Danantara bisa memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola investasi yang diharapkan bisa difungsikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain juga memunculkan peluang korupsi yang besar, seperti yang dialami oleh Malaysia yang sempat memiliki badan investasi milik negara bernama 1MDB.
Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama dengan kami Direktur Next Indonesia Heri Gunawan, dan juga kami telah menunggu bergabungnya juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi yang sudah konfirmasi sebelumnya. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mas Kevin. Iya Pak Heri, kalau Anda melihat dari rencana dari pemerintah membentuk Danantara ini, sebenarnya urgensinya seperti apa dan apakah memang dapat efektif untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia? Ini menarik ya, bahwa tentang urgensinya Danantara. Ya. Danantara ini kan akan mengkonsolidasikan aset-aset BUMN yang kemudian nanti akan direinvest ya. Nah, ini ada studi EDB. Studi EDB itu tahun 2015 itu menyebutkan bahwa pada tahun 2000 hingga tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Cina itu rata-rata 9% per tahun, dan itu dengan rasio investasi terhadap PDB-nya itu rata-rata 43%. Pada saat yang bersamaan rasio investasi Indonesia terhadap PDB Indonesia itu hanya 27%, dan perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 5,4%. Nah, inilah konteksnya bahwa kenapa pemerintah membutuhkan new engine, jadi membutuhkan mesin baru. Nah, mesin baru inilah yang kemudian namanya Danantara. Sebenarnya soal nama bisa apa saja ya. Nah, ini disebutkan Danantara. Nah, sampai hari ini, setelah 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, rasio investasi kita terhadap PDB terakhir oleh BPS itu dicatat hanya 29%. Itu artinya investasi kita itu nggak beranjak. Nah, padahal investasi itu kontributor kedua terbesar bagi perekonomian nasional setelah konsumsi rumah tangga yang 53%. Jadi kalau konsumsi rumah tangga ini yang didorong, ini kan nggak bisa. Kalau di dalam istilah ekonominya itu bisa overheating. Karena kapasitas belanjanya 20.000, dipaksa untuk belanja 30.000. Yang udah nanti tambahannya lewat pinjol. Nah, ini overheating. Ini berbahaya. Makanya yang bisa didorong adalah investasi. Disitulah pentingnya Danantara. Nah, tapi Danantara jangan sampai tadi seperti di pengantar, seperti terjadi di Malaysia, hanya berpikir pada investasi portofolio. Kalau Danantara hanya berpikir pada investasi portofolio, itu Danantara seperti peternak sapi. Kenapa? Dia hanya ingin menggemukkan BUMN. Jadi menggemukkan sapinya. Jadi BUMN itu digemukkan, kemudian keuntungannya dari portofolio, kan Danantara ini akan mengelola kas dan setara kas dari 7 BUMN tadi saja, itu sekitar hampir 800 triliun. Kalau ini diinvestasikan di portofolio, kemungkinan untung. Nah, kalau labanya dikandangin di BUMN, kan tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu harus direinvest di sektor real. Itu di program-program pemerintah, baik di hilirisasi maupun di tempat-tempat yang lain. Kapasitasnya jadi lebih besar. Nah, dengan begitu, investasi kita rasionya terhadap PDB akan meningkat. Peluang kita tumbuh di atas 5-6%, sangat terbuka lebar. Nah, disinilah pentingnya Danantara. Gitu. Tentu Danantara dengan catatan yang harus dikelola dengan cara yang lurus gitu ya. Oke, kira-kira itu Mas Kevin. Baik. Pak Heri, ini kan bisa dikatakan ada dana yang begitu besar yang akan diinvestasikan di Danantara ini. Tadi juga ada beberapa contoh seperti di Malaysia yang memang ini terjadi atau rawan adanya konflik dan juga korupsi di dalamnya. Terutama ada 7 BUMN yang juga masuk ke dalam Danantara ini. Bagaimana Anda mengkritisi agar dari Danantara ini tidak adanya celah-celah korupsi? Karena kalau kita lihat nampaknya ini rawan sekali Danantara untuk korupsi. Ya, betul. Nah, disinilah pengelola Danantara itu menjadi sangat penting. Dan yang paling penting lagi dalam pengelolaannya, nanti kan Danantara itu akan menularkan pengelolaan itu kan kepada BUMN. Yang jauh pertama yang perlu dijaga adalah menjauhkan Danantara itu dari politik. Itu yang paling penting. Jangan sampai ada aroma politik di dalam Danantara. Nah, yang kedua, sekarang kan di Undang-Undang BUMN yang baru itu kan ada yang namanya business development rule. Sehingga pengelola BUMN itu tidak takut lagi berinvestasi sepanjang tata kelola, prosedur, manajemen resikonya memadai, itu tidak ada masalah. Nah, setelah diperiksa misalnya bahwa, oh ini prosesnya sudah benar semua. Ini kayak dokter. Dokter proses menyuntiknya sudah benar, mengobatinya sudah benar, tapi kemudian mohon maaf, pasiennya sakit, tambah sakit atau bahkan meninggal. Kan nggak bisa dihukum dokter seperti itu. Nah, makanya menjadi penting proses tata kelola dan manajemen resiko yang memadai. Makanya di sini jangan sampai ada interest politik.
Makanya berbahaya tuh kalau ada interest politik tuh. Gitu. Oke. Kemudian Pak Heri, kalau Anda menilai ada beberapa pernyataan dan juga berkembang di media massa seperti itu ya, ada beberapa pihak yang diajak untuk bisa mengelola dan juga mengawasi sekaligus Danantara ini, salah satunya Ormas. Apakah memang ini efektif agar operasional dari Danantara ini dapat berjalan dengan baik? Ya, menurut saya itu, kalau itu terjadi, kan gini, Pak Prabowo itu prinsipnya orang baik. Dia pengen semua orang itu berperan bersama-sama beliau itu membangun Indonesia. Itu prinsipnya seperti itu. Tapi kadang-kadang menurut saya caranya keliru, terutama dalam hal ini Danantara. Kalau dia melibatkan mantan presiden menjadi dewan pengawas, kemudian Ormas menjadi pengawas, menurut saya ini akan menjadi awal potensi kerusakan Danantara. Kenapa? Dari 3 mantan presiden kita yang sekarang, itu kan hanya Pak Jokowi yang tidak terlibat aktif sebagai politisi, di partai politik. Pak SBY terlibat aktif, jadi pengurus aktif di Demokrat. Ibu Mega pengurus aktif di PDI Perjuangan. Sangat tidak patut misalnya aktivis politik atau pengurus partai politik itu masuk di dalam Danantara. Nah ini juga misalnya gini, kan kita udah punya, di regulasinya juga ada, di regulasi BUMN, di undang-undang juga ada. Jangan campur baurkan BUMN itu dengan politik. Nah kemudian apalagi Ormas, nggak ada urgensinya sama sekali. Kalau mereka mau mengawasi, awasilah dari jauh. Silakan kritik melalui media, melalui saluran komunikasi yang lain, silakan. Tapi jangan masuk di dalam struktur Danantara. Ini berbahaya, itu menurut saya Mas Kevin. Baik. Ini seharusnya ada dari pihak pemerintah yang bisa langsung menjawab ya Pak Heri, apakah memang ini atau teknisnya seperti apa kira-kira dari Danantara ini. Tapi kalau Anda melihat, apakah diperlukan dari Danantara ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pengawasan audit lainnya, Pak Heri? Tentu, kan gini, yang saya dengar dan saya juga berharap Danantara itu akan memisahkan 2 BUMN, kelompok BUMN menjadi 2 klaster. Satu BUMN yang klasternya itu adalah lebih banyak memberikan layanan publik. Satu lagi klaster BUMN itu yang berorientasi bisnis. Inilah yang diharapkan menjadi trigger atau new engine mendorong investasi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau memang kerjasama dengan lembaga audit, misalnya gitu termasuk KPK atau BPKB, dengan BPKB itu kan memang sudah semestinya bahwa Danantara itu diaudit, karena itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, makanya menurut saya dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan KPK atau aparat penegak hukum, itu silakan bekerja sama di dalam bentuk pengawasan, tapi lagi-lagi jangan biarkan mereka itu masuk di dalam struktur. Itu akan mengganggu pasti deh. Bayangkan mereka ini kan akan mengelola bisnis, itu ada keputusan-keputusan bisnis yang tentu mereka tidak bermaksud melanggar hukum, tapi kan ada riku. Kalau misalkan tiba-tiba di sebelahnya itu ada orang BPK, ada orang KPK, ada orang kejaksaan, jadi riku gitu. Itu rusak gitu. Baik. Tentunya Pak Heri kita akan nantikan seperti apa nanti teknis dan pelaksanaan dari Danantara ini, dan diharapkan mungkin Pak Heri dan teman-teman di Next Indonesia Center dapat terus mengawasi apa yang terjadi dari Danantara nanti. Terima kasih Pak Heri telah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Next Indonesia Center di Sindo Prime. Selamat malam, sehat selalu Pak. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan usulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan secara gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedubes di Ibu Kota Nusantara. Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN. Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN.
Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Nah, mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Nah, untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini Presiden kita jalankan, saya berikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi hak Presiden untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, pemerintahan Prabowo Gibran terus mendorong sejumlah diskon. Diskon besar-besaran diberikan Presiden untuk mendorong daya beli masyarakat. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Diskon besar-besaran tengah disiapkan pemerintahan Prabowo Gibran. Mulai dari diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja hingga pariwisata mudik lebaran akan diluncurkan saat memasuki bulan Ramadan. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus. Pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. Untuk membahas terkait stimulus ekonomi jelang bulan Ramadan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memastikan diskon tarif tol dan diskon pesawat akan dirilis dalam waktu dekat. Segera, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, saya sampaikan tadi memang kita butuh waktu, jangan terlalu mepet karena biasanya masyarakat juga sudah mulai mencari tiket itu jauh-jauh hari, 1 bulan paling tidak sebelum tanggal Lebaran. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan umumkan. Parade diskon di bulan Ramadan menjadi bagian dari stimulus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Stimulus ini diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali tersandung narkoba, musisi lawas Faris RM ditangkap polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Kembali tersandung narkoba, musisi lawas Faris RM ditangkap polisi. Faris tercatat 4 kali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Pelantun lagu Sakura ini ditangkap saat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di daerah Bandung, Jawa Barat. Faris RM masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya Faris RM pernah beberapa kali terlibat kasus narkoba. Ia pertama kali diciduk polisi karena kasus narkoba pada Minggu 28 Oktober 2007 di kawasan Jalan Radio Dalam Jakarta Selatan dengan barang bukti 1, linting ganja seberat 5 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Kemudian ia kembali ditangkap pada 2015 saat mengisap ganja di rumahnya di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Polisi menyita barang bukti berupa ganja pada asbak di atas meja. Selanjutnya, ia ditangkap kembali pada Jumat 25 Agustus 2018. Dia ditangkap di kediamannya dengan barang bukti 2 paket plastik klip diduga sabu, 9 butir alfarozelam, 2 butir dumolit, dan alat isap sabu.
Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Heve Arita Gunaryati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Heve Arita Gunaryati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif, pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan 4 tersangka di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Bahwa terhadap Saudara HGR dan Saudara AP dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025.